Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi pembangkit momen. Ya, jadi fungsi pembangkit momen itu adalah suatu bentuk nilai harapan khusus yang sangat bermanfaat ya. Oke, kita tulis di sini. Nah, definisinya. Nah, secara matematis ya, jika X itu adalah peubah acak ya, maka MXT itu sama dengan E pangkat TX ya. Nah, ini rumus yang sangat penting ya. Ini ya disebut dengan fungsi pembangkit momen. Oke, atau moment generating function ya. Dari X ya, jika nilai harapan tersebut ada ya, untuk semua nilai T ya pada interval terbuka yang mengandung 0 ya. Jadi bentuknya ya, atau tulis ini dalam bentuk T antara min H sampai H. Oke. Untuk beberapa nilai H positif. Nah, sebagai contoh ya, diasumsikan X adalah peubah acak. Ya, maka sebagaimana yang sudah kita bahas, tentunya fungsi pembangkit momennya ya itu ditulis sebagai MXT ya sama dengan E atau nilai harapan ETX sama dengan, nah ini integral ETX FX DX. Nah ini kalau dia kontinu ya, peubah acak kontinu. Baik, nah ini bisa kita cari turunannya ya. Jadi turunan yang pertama diturunkan terhadap T maksudnya ya. Ya tentunya nilai harapan XETX ya. Ya sama dengan seperti ini ya, definisinya mengikuti. Kemudian turunan keduanya tentunya seperti ini. Ya. Dan seterusnya sampai turunan ke R ya. Maka kita punya nilai harapan X pangkat R ETX ya. Itu adalah integral X pangkat R E pangkat TX FX DX. Oke. Nah, kalau kita evaluasi pada T sama dengan 0, maka kita akan peroleh ya, jadi turunan yang pertama T-nya 0. Ya, tentunya E pangkat 0 itu 1 ya, maka hasil integral yang pertama ini menjadi seperti ini. Ya, ini nggak lain adalah nilai harapan X. Kemudian turunan yang kedua ya, pada saat T-nya 0, maka ini menjadi X kuadrat FX DX ya. Ini adalah nilai harapan X kuadrat dan seterusnya ya. Kita evaluasi pada saat T-nya sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan ya integral X pangkat R FX DX. Ini nggak lain adalah nilai harapan X pangkat R yang merupakan apa ini? Ya, ini adalah momen ke R ya di sekitar titik pusat. Baik, nah sekarang kita lihat satu contohnya ya. Nah, yang pertama, ya misalkan kita punya X itu menyebar binomial dengan parameter N dan P. N itu banyaknya percobaan dan P itu adalah peluang sukses ya. Maka ya kalau kita diminta mencari nilai harapan X-nya ya dengan menggunakan moment generating function, maka yang pertama kita cari ya MXT-nya tentunya ya karena ini discrete ya sigma dari E berpangkat TX kemudian kalikan kombinasi ya CNX kalikan P berpangkat X dan Q berpangkat N min X ya, seperti itu ya, karena ini adalah P
PDF ya, atau fungsi kepekatan peluang dari distribusi binomial. Nah, kemudian ya kita lihat di sini boleh kita susun CNX-nya, kita letakkan di depan. Nah, sementara itu ini ada pangkat yang mengandung X, ini juga ada pangkat yang mengandung X ya, berarti boleh kita satukan mereka. Dalam artian kita buat kurung ya, berpangkat X-nya ini di atas, berarti kita punya P berpangkat X ya, P letakkan di sini, kemudian ini ada E berpangkat T. Nah, seperti itu. Kemudian yang ini tetap ya. Oke, ini saya tulis X dari 0 sampai N. Nah, baik teman-teman, mungkin kita ingat kembali ya ekspresi dari ya ekspansi binomial ya. Mungkin saya tulis di sini. Ya, kita tahu bahwa kalau ada sigma C NX ya, P berpangkat X, Q berpangkat N min X, X dari 0 sampai N, itu nggak lain adalah ya P yang ini ditambah Q berpangkatnya N. Seperti itu. Nah, sekarang kelihatan ya. Nah, di sini sesuatu berpangkat X kalikan sesuatu berpangkat N min X ya. Jadi mirip seperti ini, hanya saja ganti P-nya ini, Q-nya ini. Ya, berarti kita punya ini nggak lain adalah P E pangkat T ditambah Q berpangkat N, seperti itu ya, untuk T-nya dari min tak hingga sampai tak hingga. Baik, nah kemudian ya kita tentunya untuk mencari EX-nya atau nilai harapan X-nya ya, kita tahu ya kita harus menurunkan ini ya. Jadi kita dapat mencari ya turunan pertamanya ya, ini mudah saja ya, N pindahkan ke bawah gitu ya, kemudian kalikan ini pangkatnya nanti N-1, tapi jangan lupa kalikan dengan turunan yang di dalam ini ya, berarti kita punya N kalikan PE berpangkat T ditambah Q pangkatnya N-1, kemudian turunan yang di dalam ini terhadap T itu nggak lain adalah PE berpangkat T. Oke. Nah, kemudian ya kita evaluasi ya untuk mendapatkan EX ya. Dan dengan demikian ya kita punya ya EX itu adalah ya, ini turunan pertama ini kita evaluasi untuk T-nya sama dengan 0. Ya, berarti udah kita substitusikan N PE berpangkat 0. Nah, ingat ya, ini hasilnya menjadi E pangkat 0 itu 1 kali P itu P ditambah Q pangkatnya N-1, kemudian ini juga E berpangkat 0 itu 1, berarti ini hasilnya P. Dan kita ingat ya bahwa peluang sukses dan peluang gagal itu kan jumlahnya 1 ya, berarti P ditambah Q itu 1 berpangkat sesuatu itu 1, berarti kita punya N P, seperti itu teman-teman ya. Baik, nah ini bisa kita tulis bahwa nilai harapan X nya adalah NP. Oke. Baik, kemudian yang terakhir ya, sifat-sifat fungsi pembangkit momen. Nah, kita lihat satu teorema ya. Jika peubah acak X dengan fungsi pembangkit momen MXT ya, jika Y sama dengan AX tambah B ya, dengan A dan B di sini adalah konstanta, maka
berapakah MYT? Nah, ini kita masukkan aja ya. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Coba kita buktikan. Ya, kita berangkat dari definisi MYT. Ya, itu nggak lain adalah nilai harapan E berpangkat TY. Oke. Nah, kemudian ini ya kita substitusikan, Y-nya adalah AX plus B. Berarti kita punya seperti ini. Kemudian kita kali-kalikan dan kita tahu ya, ini bilangan pokoknya boleh kita buat seperti ini. Ya. E berpangkat BT boleh keluar. Ya, berarti ini E pangkat BT kalikan E nilai harapan dari ya E pangkat ATX. Nah, ini nggak lain adalah definisi MX AT. Nah, dengan demikian terbukti ya teorema di atas. Nah, salah satu manfaat dari teorema ini adalah pada saat kita menghitung momen ke R di sekitar nilai tengah, atau notasinya E X min mu pangkat R. Nah, itu adalah karena kita sudah tahu ya bahwa M X min mu T itu sama dengan E berpangkat min mu T dikalikan M X T. Ya, jadi ini dapatnya dari mana? Ya, tentunya dari teorema kita tadi ya. Jadi kalau misalkan kita punya Y sama dengan AX tambah B, ya, maka M YT itu adalah ya E berpangkat BT ya dikalikan MX AT. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kalau Y-nya kita ganti ya, sebut saja Y1. Itu kita ganti sebagai X min mu. Gitu ya, berarti kita lihat di sini angka di depan X ini kan 1 ya, berarti dalam hal ini A-nya itu 1 gitu ya, dan B-nya adalah min mu ya. Jadi boleh kita sebut di sini ya, A-nya 1 dan B-nya adalah min mu ya, sehingga dengan mudah ya M ya ini ya X min mu T ya itu sama dengan E berpangkat B. B-nya adalah min mu. Berarti min mu T kalikan M. Nah, X-nya tetap ya X, kemudian A kali T. A-nya 1 ya, berarti 1 kali T. Ya sudah. T. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ya, maka dengan mudah ini ya E X min mu pangkat R itu dapat diperoleh dengan menghitung ya turunan ke R terhadap T ya, ruas sisi kanan ini, dan dievaluasi pada T sama dengan 0. Baik ya teman-teman, demikian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.